Shalom ESC Family, saya mengucap syukur hari ini saya boleh berbagi, saya boleh bersaksi kepada saudara-saudara semua. Ya, semoga ini bisa menguatkan dan memberikan penghiburan buat saudara-saudara semua. Ya, saya tahu ada beberapa saudara yang mungkin mengalami masalah yang tidak tahu kapan selesainya. Pergumulan ini terus ada, ya, sampai pada titik saudara-saudara putus asa. Ya, ini juga saya alami ya dalam kehidupan saya ketika saya mengalami sakit di tahun 2019 ya. Jadi Januari 2019 saya mengalami penyempitan pembuluh darah CBD, itu pembuluh darah dari hati ke usus besar, yaitu saluran enzim ya. Jadi itu menyempit. Jadi bahkan badan saya kuning semua dan saya harus operasi endoskopi. Operasi itu harusnya 3 hari selesai, 3 hari sembuh ya. Tetapi pada selesai operasi hari yang kedua pankreas saya bocor ya, sehingga saya harus dioperasi lagi dengan operasi besar ya. Jadi karena perut saya isi 2 liter air ya, makanya saya dioperasi. Dan itu operasi yang luar biasa ya. Jadi ada 6 dokter yang menungguin operasi saya ya. Jadi itu sungguh sangat krusial buat kehidupan seseorang. Bahkan selesai operasi pun keluarga dipanggil, mereka mengatakan ini yang terbaik yang sudah kita lakukan. Sekarang tinggal Pak Krido, artinya saya hidup atau mati. Ya, seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Selesai operasi pun saya melihat dokter saya cerita 3 hari dia nggak bisa tidur. Kenapa ya? Karena dia memastikan apakah pasiennya itu selamat atau tidak. Ya, jadi itulah kondisi yang saya alami, dan setelah itu berat badan saya turun 12 kilo dan saya mengalami masalah yang cukup fatal ya. Jadi artinya saya harus tiduran selama lebih dari 3 bulan ya. Jadi saya merasa bahwa saya berpikir apakah 3 bulan selesai, ternyata enggak. Apakah 1 tahun selesai, ternyata enggak. Ya, kenapa enggak? Karena ada cairan yang keluar dan itu membuat infeksi di dalam tubuh saya. Karena cairan itu ketika selesai operasi dikeluarkan melalui drain. Jadi ada drain 6, di sini 3, di sini 3 ya. Tapi tidak bisa lama, harus dicabut karena takut infeksi di dalam. Akhirnya cairan keluar melalui perut. Ya, cairan keluar melalui perut, infeksi besar di perut. Akhirnya setiap hari saya harus ke rumah sakit untuk membersihkan luka saya. Saya datang ke rumah sakit lain ditolak. Gak bisa Pak, mendingan ke dokter Bapak yang operasi saja. Sebegitunya maksudnya infeksi yang berat yang saya alami ya. Bulan pertama saya setiap hari ke rumah sakit, bulan kedua saya 2 hari sekali. Jadi sungguh sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena sakit sekali. Ya, ketika membersihkan itu bukan berarti dengan mudah gitu ya. Tapi itu selang masuk, disemprot, supaya nanah-nanahnya pada keluar, dan itu tidak dibius. Itu masa-masa yang saya sulit sekali ya. Bahkan saya berpikir kapan sih ini selesainya Tuhan. Ya, setelah setahun, setelah 2 tahun saya pikir Tuhan kok nggak selesai. Dan saya pada satu titik di mana saya putus asa. Tuhan, ini kapan sih selesainya? Dan ketika itu Tuhan mengingatkan kembali, banyak saudara-saudara yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Di mana pada titik tertentu ketika permasalahan saudara tidak selesai-selesai, Anda merasa putus asa, Anda merasa kapan sih ini Tuhan selesainya. Ya, jadi melalui kesaksian ini saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi berkat teman saudara seiman yang menguatkan, banyak yang mendoakan ya, saya kembali bangkit, Tuhan menjamah hidup saya kembali, dan Tuhan menemukan saya kembali. Ketika Tuhan berharap kembali kepada Tuhan, maka Tuhan menemukan saya kembali, menjamah saya kembali. Ya, setelah saya kembali berharap kepada Tuhan dengan semangat yang sama, apakah selesai masalahnya? Setelah 3 tahun tetap keluar. Tetap keluar, Anda bisa bayangin nanah keluar selama 3 tahun. Itu berat buat saya. Tetapi akhirnya saya berharap, ya sudahlah Tuhan. Mau sembuh dan tidak sembuh, saya tetap berharap kepadamu. Dan puji Tuhan, hari ini penyakit saya sembuh. Nanah sudah tidak keluar dari perut saya. Itu saya mengucap syukur. Saya merasakan bahwa mungkin juga saudara-saudara mengalami hal yang sama terhadap sakit penyakit yang mungkin cuci darah. Kapan sih selesainya Tuhan?
Saya tahu cuci darah juga bukan sesuatu yang biasa, sakit. Kalau harus disuntik lah, saya merasakan hal yang sama. Saya sampai hari ini trauma, saudara. Kenapa saya kalau diambil darah, ambil darah lagi, pagi sore ambil darah lagi, disuntik lagi. Ya, saya pun mengalami hal yang sama. Ya, saya berharap saudara-saudara juga dikuatkan. Ya, terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan gunung batu. Seperti saya ingin kasih satu ayat, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Di situ saya dikuatkan. Di dalam masa kesulitan kita, Tuhan selalu berada di samping kita. Ya, ada kesaksian dari istri saya ketika saya operasi. Ya, Tuhan hadir. Tuhan datang menjamah istri saya. Ya, di dalam tekanan yang berat. Ya, saya ingin melalui kesaksian ini saudara-saudara sekalian boleh dikuatkan. Mungkin belum tahu kapan selesainya. Mungkin belum tahu kapan ini Tuhan selesainya. Kalau ditanya buat saya sudah selesai atau belum, saya pun belum selesai. Saya hari ini pun seharusnya harus dioperasi. Saya ada benjolan di sebelah kiri saya dan dokter bilang saya harus dioperasi. Ini sebuah pergumulan yang baru buat saya. Tapi saya tetap percaya, saya tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan saya. Ya, dan terima kasih melalui Sunshine. My Sunshine, saya berharap kesaksian ini boleh memberkati saudara-saudara, menguatkan kembali, menghibur saudara-saudara untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.